Dari kena efek alkohol terus lihat cewek kayak bawa pulang lah gitu. Ini kesempatannya sekali mungkin, jadi kita harus melihat. Lah terus aku shock berat, soalnya lihat yang cowok-cowok Gen Z ini yang dugem gitu kan. Zina itu pasti perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ketika kita melihat apapun itu, kita tuh jadi ada pikiran jorok gitu, kayak nafsu gitu. Ngelakuin dosa yang dosa banget gitu. Contohnya ninggalin sholat kan kayaknya dosa banget ya. sebaiknya tidak dilakukan, tapi kan namanya manusia pasti ada hilaf-hilafnya. Ada nih teman saya, bibirnya seksi gitu, juicy lah. Nah, kepo gimana gitu. Coba tak deketin kan, tak deketin terus udah deket nih. Tak tanyain, kenapa sih bibir kamu kok seksi gitu? Aku pakai lip tint Wardah. Nah, itu dari situ kayak pengen lah sebenarnya gitu. Karena lingkungan itu pasti sangat berpengaruh ya. Kan sekarang kan banyak ya Gen Z ini yang dugem gitu kan. Teman-teman saya apa yang living together, nah yang meng-trigger gitulah. Menurut saya lingkungan saya aman, soalnya saya dari Jombang, kota santri. Gimana cara kita bersikap itu kayak disesuaikan sama kayak lingkungan gitu sih. Jadi kayak sangat berpengaruh. Pagi pun itu ke tempat dugem biasanya kan. Terus di sekitarku teman-temanku 1, 2, 3, 4, 5 orang ini semua dugem. Kalau nggak kuat iman kan aku pasti ikut dugem ya kan. No problem ya, jadi tidak ada hal-hal semacam itu di sekitar saya. Katanya kan di sana kayak bisa menghibur diri gitu kan, seneng-seneng gitu. Aku sebenarnya nggak tahu sih di tempat dugem ini ngapain. Zina itu yang muncul kan dari otak sama perilaku kita, jadi ya pasti kalau otaknya ngomong ayo ya ayo gitu. Pernah saya itu diajak ke lomba renang. Dari kena efek alkohol terus lihat cewek kayak bawa pulang lah gitu. Ya Allah, itu adalah hamba-Mu kejadian lebih benar ya Allah. Aku latihan tuh. Gibah itu kan termasuk zina juga kan, zina yang paling dibenci oleh Allah gitu. Soalnya itu zina paling berat selain syirik. Waktu itu masih latihannya cowok sama cewek gitu kan. Terus anak volley itu kalau cowok tuh pasti badannya kayak kan kayak ini kesempatannya sekali mungkin, jadi kita harus melihat. Ternyata itu lomba renangnya gak yang anak-anak kecil, ya sing dewasa-dewasa juga. Lah terus aku shock berat, soalnya lihat yang cowok-cowok udah kuliah ngono cuma pakai sempak kaget, tapi ya masa tak tutup mataku dulu renang gitu sambil sedikit mengagumi sedikit. Saya punya temen yang paling deket ini di kampus ya. Bener nih, mulutnya diem, hatinya itu berisik gitu loh mas. Nanti kalau orangnya udah pergi, itu tuh pasti langsung ngerti nggak ya gitu loh mas. Jadinya itu kayak ke-trigger kan, kayak aku tuh pengen nahan, tapi tuh kayak oh iya, jadi langsung gitu loh mas. Jadi kayak mau nahan ini temennya heboh, seru, tapi kalau nggak nahan ini dosa, zina gitu. Jadi aku mau dikurangin ini temenku kayaknya nggak bisa ngurangin gitu kan. Jadi kayak bingung sih sebenarnya. Saya menghela nafas panjang tadi melihat adik-adik berbincang tentang bagaimana bahayanya zina. Larangan terhadap zina, kalau dalam Al-Quran marilah kita merujuk dulu sejak awal penciptaan Adam dan kemudian bagaimana Adam bertemu Hawa. Nabi Allah Adam di dalam Al-Quran diajarkan seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 31 itu wa alamal adama asma kullaha, itu diterangkan bahwa Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam, dikenalkan nama batu, dikenalkan apa itu air dan apa semuanya yang ada di surga. Tapi Nabi Adam tidak secara langsung oleh Allah dimampukan urusannya untuk mengenal rasa cinta. Tapi Nabi Adam kemudian tertidur. Di dalam sebuah keterangan sebuah kitab Al-Mutattab itu, Nabi Adam tertidur dan di dalam tidurnya itu bertemu dengan seseorang yang berbeda dengan dia, lawan jenis dia yang namanya Hawa itu. Kemudian Adam terbangun dan Allah mengatakan, apakah engkau tertarik Adam, andai kata ku hadirkan orang yang dalam mimpimu itu menjadi pendampingmu?
Adam tersenyum dan mengatakan kegembiraannya bahwa dia akan mendapatkan seseorang yang dia sukai, lawan jenis yang berbeda dengan dia, menjadi sebuah hubungan namanya Hawa. Nah, ada cerita Adam kehilangan tulang rusuknya, sehingga kemudian ketika Hawa datang, Adam berlari, tapi Allah mengingatkan, "Hai Adam, tidak boleh di antara kamu berdua yang sebagai lawan jenis ini harus ada sebuah pertalian yang diikat oleh Allah, itu namanya pernikahan." Makanya kemudian larangan, artinya zina itu adalah dosa besar, bahwa segala sesuatu yang dilakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa disahkan syariat agama, itu namanya hubungan yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagunya Bang Haji Romai Rama juga ada kan, itu kenapa berzina itu haram, karena itu cara binatang. Maka wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, karena satu, jangan berpikiran kotor, jangan melakukan tindakan yang mendekati kepada kesalahan yang berhubungan dengan zina. Jaga hubungan antar lawan jenis. Ketika hubungan itu tidak digariskan dalam pernikahan, maka itu akan menjadi segala sesuatu yang mendekati zina. Nah, hubungan baik ini menjaga akhlak dan menjaga bahwa dalam kehidupan laki-laki dan perempuan tidak boleh berhubungan dalam konteks yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa zina adalah dosa yang sangat benar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.